Bahasa lisan bukan satu-satunya cara untuk berkomunikasi, ada juga nonverbal atau bahasa tubuh. Ketika kami menyebutkannya, kami merujuk pada gerakan atau gerakan sadar atau tidak sadar yang kami buat dan yang sangat kuat dan mampu mengirimkan ide atau pesan, membaca dan memahami sinyal. 1. Meniru. Meniru. Ketika, selama interaksi, salah satu orang cenderung menyalin, mereproduksi atau meniru gerak tubuh, nada suara, atau bahkan sikap orang lain, kita berbicara tentang tanda atau sinyal kesukaan, minat, atau ketertarikan. Dalam kebanyakan kasus orang yang mereproduksinya tidak secara sadar menyadari bahwa mereka melakukannya, tampaknya ini adalah sesuatu yang sepenuhnya tidak disadari. 2. Menggaruk kepala. Meskipun menggaruk kepala mungkin merupakan isyarat yang sangat umum dan mungkin terkait dengan rasa gatal yang sederhana, itu juga bisa menjadi tanda dari beberapa hal. Jika seseorang melakukannya berulang kali, itu mungkin merupakan gejala kurangnya pemahaman, kebingungan, stres, atau frustasi. 3. Berkedip lebih sering. Kita semua berkedip, karena itu adalah kebutuhan fisiologis. Namun, ada kalanya kita cenderung melakukannya lebih sering dan lebih sering. Mereka mengklaim bahwa seseorang mungkin melakukan ini karena stres, gugup, khawatir, atau karena apa yang mereka katakan kepada kita adalah kebohongan. 4. Mengerucutkan bibir. Gestur atau gerakan dengan mulut ini, lebih khusus lagi dengan bibir, mungkin biasa, tetapi motif dan penjelasannya beragam. Mungkin arti paling terkenal dari ungkapan ini adalah ketidaksetujuan atau untuk menunjukkan ketidaksenangan, tetapi bisa juga terkait dengan kegugupan, stres, atau niat untuk menekan atau menutupi perasaan lain. 5. Tangan di pinggang. Melihat seseorang dengan tangan di pinggul bukanlah sesuatu yang tidak biasa atau langka, melainkan gerakan yang cukup umum, yang mungkin tidak mengejutkan kita sebagai penonton. Untuk menghargai postur ini, kita harus memperhatikan gerakan lain yang menyertainya, karena bisa menjadi tanda pembangkangan, kemarahan, atau kejengkelan. Ini juga bisa menjadi demonstrasi kebanggaan dan kepercayaan diri. 6. Saling mengunci tangan di depan diri mereka sendiri. Tangan dapat digenggam di depan wajah, di atas meja, di pangkuan, atau di depan tubuh sambil berdiri. Bagaimanapun, gerakan ini biasanya merupakan bukti dari sikap negatif dan upaya untuk menekan dan menyembunyikannya. Orang yang melakukan ini mungkin cemas atau frustrasi, jadi mereka mencoba menyembunyikan ketidaknyamanan mereka dan mencoba menjaga jarak dan menyembunyikan perasaan mereka. 7. Di mana kita melihat. Arah di mana orang melihat ketika berpikir bisa menjadi tanda hal yang sangat berbeda. Jika orang yang kita ajak bicara melihat ke kiri, kita dapat memahami bahwa mereka sedang mencoba mengingat atau mengingat hal-hal masa lalu, sedangkan jika mereka melihat ke kanan, merupakan indikasi bahwa mereka mengarang apa mereka katakan dan karena itu menyesatkan kita. 8. Menggosok alis. Jika orang mulai menggosok salah satu alis mereka dari dalam keluar, kita mungkin berpikir bahwa gerakan ini berhubungan dengan sesuatu yang positif. Ketika subjek melakukan refleks ini, bisa jadi karena mereka menyukai sesuatu atau seseorang, karena mereka tertarik, atau karena mereka sedang mengalami situasi yang menyenangkan atau memikirkan sesuatu yang menyenangkan bagi mereka. 9. Memiringkan kepala. Ketika orang yang kita ajak bicara memiringkan kepala ke satu sisi, mereka menunjukkan minat pada apa yang kita katakan atau situasi yang kita hadapi. Ketika kepala dimiringkan dengan cara ini, lehernya terbuka dan rentan, jadi itu juga bisa dianggap sebagai tanda hormat kepada seseorang yang kita sukai. 10. Pupil melebar atau berkontraksi. Pupil bukanlah sesuatu yang bisa kita kendalikan. Biasanya mereka tumbuh atau menyusut tergantung pada jumlah cahaya di sekitar kita, tetapi ada juga alasan bawah sadar mengapa ini bisa terjadi. Rupanya, ketika kita tertarik pada orang lain, dan jika kita menyukainya, pupil kita membesar. Sedangkan ketika kita tidak tertarik atau tidak menyukainya, mereka menyempit. 11. Menyentuh hidung. Gerakan ini dapat dianggap sebagai gerakan yang tidak penting atau bahkan refleks sederhana sebagai respons terhadap rasa gatal atau tidak nyaman di area tersebut. Namun, menyentuh hidung bisa memiliki konotasi lain.
Jika seseorang melakukan ini, itu mungkin menandakan kurangnya keyakinan tentang sesuatu, kecemasan, atau kegugupan. 12. Menggosok atau menyentuh leher. Di leher kita memiliki beberapa ujung saraf dan dengan menggosok daerah ini, kita biasanya membuat detak jantung kita melambat dan rileks. Jika seseorang menggunakan gerakan ini, dia mungkin merasa tidak nyaman atau stres dan mencoba, secara sadar atau tidak, untuk menenangkan sarafnya.